Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di mata pelajaran IPS. Kita belajar lagi. Materi hari ini masih di bab 3 tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Dan masih di poin B tentang kegiatan ekonomi. Kita lanjut belajar ke poin nomor 2 dan poin nomor 3 tentang kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi. Kita bahas dulu mengenai kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi ini adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Kegiatan distribusi bisa dilakukan oleh perorangan atau juga lembaga distribusi. Nah, berikut tujuan dari distribusi. Yang pertama yaitu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kemudian, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Dan tujuan selanjutnya yaitu kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa bisa terpenuhi. Dan tujuan berikutnya agar kontinuitas produksi terjamin. Nah, untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen sebagai berikut. Yang pertama, ada distribusi langsung, adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, contohnya pedagang sate. Jadi, langsung menjual kepada konsumen. Yang kedua, ada distribusi semi langsung, adalah distribusi melalui pedagang perantara. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Jadi, ada penyalur perantara. Yang ketiga, ada distribusi tidak langsung, adalah distribusi melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Nah, yang selanjutnya ada kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Nah, adapun contoh dari kegiatan konsumsi, misalnya seperti sekelompok orang makan di restoran pada saat jam makan siang, atau contoh lainnya seperti kalian sebagai siswa di sekolah menggunakan buku, pensil, pulpen, tas, sepatu, seragam, dan lain-lain. Nah, kegiatan menggunakan pensil, buku seperti itu merupakan kegiatan konsumsi. Nah, selanjutnya ada pelaku konsumsi. Yang pertama, ada kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Keluarga merupakan kelompok yang sering melakukan kegiatan konsumsi. Contohnya, kebutuhan anggota keluarga bisa berupa makanan dan pakaian, sedangkan kebutuhan keluarga adalah rumah, listrik, ataupun telepon. Yang kedua, ada kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat perusahaan ingin menghasilkan barang atau jasa, maka perusahaan menentukan bahan baku, mesin, dan jasa tenaga kerja. Kemudian, perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan membeli atau menggunakan bahan baku yang murah, menggunakan tenaga kerja yang terampil, atau menggunakan teknologi yang tinggi sehingga menghasilkan barang yang banyak dengan kualitas yang baik. Yang ketiga, ada kegiatan ekonomi negara.
Nah, negara ini bertindak sebagai produsen sekaligus juga sebagai konsumen. Konsumsi negara ini bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara ini berasal dari masyarakat. Negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara yang nantinya harus disetujui oleh DPR. Jadi, pelaku atau siapa saja yang melakukan kegiatan konsumsi ini, selain dari rumah tangga keluarga, juga ada rumah tangga perusahaan dan kegiatan ekonomi negara. Selanjutnya ada tugas. Yang pertama, coba kalian isi daftar kebutuhan akan barang siswa di bawah ini. Yang pertama ada anak-anak, kedua ada remaja, ketiga ada dewasa. Kemudian, tuliskan barang-barang yang dibutuhkannya. Kemudian yang kedua, berikan masing-masing 2 contoh kegiatan distribusi dan konsumsi. Dan yang ketiga, jelaskan kaitan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Mana dari kegiatan tersebut yang memiliki peran lebih penting? Oke, itu tadi pembahasan materi kita hari ini tentang kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi. Dan sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.